Oke. Halo Sobat Sehat Indonesia, saya Togar Muhammad Riza Sagala, CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tantangan di masa sekarang, khususnya di instansi pemerintah di Kementerian Kesehatan. Kita tahu bersama, masyarakat sekarang semakin cerdas, semakin kritis, dan kebutuhan mereka semakin cepat berubah. Nah, bagaimana instansi pemerintah bisa tetap relevan, dipercaya, dan berdaya saing? Untuk menjawabnya, kita sudah hadir bersama narasumber Bapak Hermawan Susanto, SSI MKN. Ya, boleh perkenalan singkat, Pak? Baik, terima kasih Mas Togar. Bisa diperkenalkan, saya Hermawan Susanto dari tim kerja Malaria. Kebetulan sekarang jadi mentornya Mas Togar. Iya. Nah, kita nanti akan bicara terkait dengan instansi di sini Kementerian Kesehatan, terutama di tim kerja Malaria. Ya, demikian perkenalan singkatnya. Mungkin lanjut ke pertanyaan pertama langsung ya, Pak. Boleh, silakan. Kita lihat zaman sekarang ini sudah banyak perkembangan, Pak. Berbeda dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Menurut Bapak, tantangan terbesar pada saat ini, khususnya di Kemenkes ini, kira-kira apa? Jadi kalau kita melihat ke belakang, jadi mungkin tidak sampai ke 10 tahun bahkan sebelum kita di era COVID misalkan, itu ada cukup terjadi disrupsi teknologi yang lumayan besar gitu kan. Jadi ada perubahan pola di masyarakat, dan yang paling jelas adalah terkait dengan keterbukaan informasi gitu kan. Jadi masyarakat sekarang bisa banyak melakukan akses ke layanan media sosial, kemudian layanan internet kita juga semakin baik, kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan dalam memberikan informasi ini sudah terbuka luas, juga ada sering terjadi. Dan itu tadi mungkin kita yang paling di instansi pemerintah yang paling terasa adalah kalau sebelum COVID kita aplikasi-aplikasi daring, pertemuan daring itu sangat jarang sekali. Nah, setelah itu baru muncul disrupsi teknologi yang luar biasa. Aplikasi daring banyak kita gunakan, baik untuk pertemuan online, kemudian untuk mendukung layanan-layanan yang ada di masyarakat, bahkan pengiriman makanan. Bahkan kalau sekarang kalau kita lihat di layanan di rumah sakit ataupun terkait dengan kesehatan, ada layanan untuk mengantar ataupun menjemput obat gitu. Nah, itu sesuatu yang bisa dibilang inovasi yang luar biasa, dan bisa perubahan atau lompatan teknologi yang baik. Mungkin itu ya terkaitnya. Kondisi COVID yang memaksa memang harus betul berinovasi. Betul. Jadi dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh kondisi, dan didukung oleh memang teknologinya juga memadai. Jadi kalau waktu dibatasi dengan tatap muka, maka terus kemudian harus ada inovasi yang harus dilakukan supaya layanan tetap jalan, layanan tetap bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat tetap terlayani yang membutuhkan seperti itu. Kalau selain dari yang inovasi-inovasi tadi, Pak, kira-kira untuk mengatasi permasalahan yang lainnya misalnya ada lagi nggak, Pak? Jadi kalau permasalahan yang lain, jadi mungkin apa contohnya, misalkan kita ambil contoh kepercayaan masyarakat. Kalau layanan pasti atau kepuasan gitu, kepuasan layanan. Kalau kita ngomongin ke layanan ke masyarakat, otomatis yang dicari ada kepuasan dari masyarakat. Nah, ini sangat penting. Bagaimana kita memberikan layanan yang baik ke masyarakat. Nah, yang cukup harus diketahui adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, berarti kita harus terpercaya dulu. Nah, itu yang penting. Jadi kita harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat harus percaya dengan layanannya kita, terus kemudian terkait dengan kualitas layanan. Jadi layanan juga harus berkualitas, bagaimana kita memberikan sesuatu yang memang bermanfaat bagi mereka. Nah, di samping itu nanti harus ditunjang juga dengan transparansi. Nah, ini yang cukup penting juga ya. Jadi di era keterbukaan sekarang, ketika ada hal-hal yang tidak transparan, ada hal-hal yang tidak akuntabel, itu akan bukan cepat terkuat, tapi akan lebih bisa dideteksi, bisa dilihat, bisa diketahui oleh
oleh semua orang, bahkan tidak hanya masyarakat. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika informasi yang diterima oleh masyarakat itu sebagian. Jadi akhirnya sesuatu yang sebelumnya itu bagus, sesuatu yang memang baik, ketika itu tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat, maka akan menjadi disinformasi. Nah, itu yang makanya pentingnya bagaimana kita memberikan informasi ke masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan tadi, itu harus yang transparan, yang akuntabel. Jadi memang hal-halnya harus diberikan dengan lengkap, prosedur pelayanannya seperti apa. Nah, itu nanti kalau terkait dengan prosedur pelayanan ya kita harus komitmen konsisten dengan yang sudah kita berikan atau kita nyatakan. Jadi kalau sudah menyatakan pelayanan bisa cepat, ya berarti harus dilakukan dengan cepat. Itu terkait dengan layanan mendapatkan. Nah, nanti tambah lagi terkait misalkan nanti ada untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat juga, kita juga harus kalau dalam agama kita harus ikhlas misalkan dalam melakukan layanan tanpa pamrih gitu. Jangan sampai juga nanti dalam tanda kutip ada pungli gitu, ataupun walaupun mungkin sebenarnya enggak masyarakat ikhlas, tapi ketika itu nanti dari yang dia diambil di framing sebagian, nanti jadi malah masalah gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti kita sebagai ASN harus menerapkan nilai berakhlak gitu ya Pak? Betul. Nah, ini penting, ini nilai berakhlak nih nanti ketika harus dipelajari bagaimana bisa kita terapkan di dalam keseharian pekerjaan, terutama dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan itu kan sangat penting. Berarti Pak, ada nggak kira-kira harapan terbesar Bapak agar Kemenkes ini benar-benar dipercaya terus sama masyarakat kita? Iya, kalau harapan tetap harus ada ya. Jadi saya berharap, kami berharap program-program yang sudah dicanangkan oleh Kemenkes dari pimpinan dari kementerian, dari menteri, dari pimpinan yang bahkan dari presiden yang sudah digariskan, sudah ditetapkan, itu bisa tersampaikan ke masyarakat, bisa memberikan manfaat yang besar ke masyarakat. Dan yang paling penting juga, yang cukup penting adalah dari tujuan tadi tidak terjadi misinformasi, tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan pesan. Ini yang menjadi tugas penting dari teman-teman di ASN, di Kemenkes ya. Bagaimana pesan dari pimpinan terdeliver dengan baik ke masyarakat, pelayanan yang misalkan ya jangan sampai misalkan seperti kemarin kalau di tim kerja malaria mungkin belum ada, tapi kalau misalkan kita, karena kita sudah bergabung dengan tim PTVZ, di tim PTVZ mungkin bisa jadikan contoh kasus Wolbachia misalkan. Wolbachia itu sebenarnya program yang baik, tapi ketika itu tidak terdeliver ke masyarakat dengan baik, adanya disinformasi, adanya hoax, adanya hal-hal yang lain, itu akan menjadi masalah di masyarakat, akan terjadi ketidakpercayaan di masyarakat terkait dengan program tersebut. Nah, itu yang diharapkan, kami harapkan dari teman-teman di ASN di Kemenkes itu memahami, mengetahui apa yang harus dilakukan, memahami terkait program yang dilakukan, terus kemudian menjelaskan ke masyarakat secara menyeluruh, dan itu harapannya. Jadi harapannya kita bisa tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang baik itu bisa tercapai dan terdeliver dengan baik. Sensitif, proaktif gitu. Ya betul, sensitif itu penting, walaupun nanti sensitifnya harus selektif juga. Proaktif ya, proaktif harus proaktif. Sebagai anak muda ASN, proaktif itu penting. Kalau zaman sekarang kita anak-anak muda ini bilangnya ambis. Ya kalau zaman sekarang ada kata ambis, kalau zaman dulu kami menyebutnya proaktif. Nah, harus proaktif untuk terkait ini, tapi tetap harus seimbang. Itu kurang lebih. Luar biasa, terima kasih banyak waktunya dan masukannya Pak. Semoga ini menjadi masukan, bisa jadi referensi juga bagi kami CPNS yang baru Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.